Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa informasi penting terkait pelaksanaan P3K ke 2025. Bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu dan klik lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi. Jangan lupa like dan share. Informasi pertama terkait mekanisme seleksi P3K 2025 yang akan berubah dari tahun sebelumnya. Informasi ini dikutip dari jpnn.com yang terbit pada tanggal 18 Februari tahun 2025 dengan judul berita mekanisme seleksi P3K 2025 akan berubah, honorer ditiadakan. Dari berita tersebut menyampaikan bahwa mekanisme seleksi P3K 2025 akan berubah. Itu sebabnya, pemerintah berupaya menyelesaikan penataan honorer melalui jalur pengangkatan P3K maupun paruh waktu. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen pun menggencarkan program pendidikan profesi guru atau PPG. Menurut Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru atau Dirjen JTK dan P. Gununuk Suryani, honorer yang ada di database Badan Kepegawaian Negara (BKN) diselesaikan sesuai dengan Kemenpan RB 348 tahun ke-2024. Untuk honorer yang tidak di database BKN akan ada mekanisme lain yang sedang didiskusikan dengan Panselnas. Kami berkomitmen mencari solusi bagi teman-teman guru honorer yang belum terakomodasi di seleksi PPK 2024 tahap pertama. Namun, semua tergantung skenario Kemenpan RB, kata Dirjen Nunuk. Apakah sisa R1 P1 masih tetap diprioritaskan pada seleksi P3K 2025? Dirjen Nunuk mengatakan ada perubahan signifikan penerimaan CAISN ke 2025. Menurutnya, Kemendikdasmen tidak lagi dalam kapasitas mengajukan usulan kebutuhan guru dan tendik. Usulannya langsung dari masing-masing Pemda. Detailnya Kemenpan RB yang tahu. Makanya kalau dibilang apakah sisa P1 akan diakomodasi di P3K 2025, saya belum tahu, ujarnya. Dalam berbagai kesempatan, Dirjen Nunuk mendorong para guru untuk ikut PPG. Itu karena kebijakan seleksi P3K ke depan akan mengutamakan lulusan PPG. Sebagai pengingat, seleksi P3K 2024 belum mengakomodasi semua peserta prioritas 1 P1. Banyak yang tidak mendapatkan formasi pada seleksi tahap 1, terutama guru swasta berstatus R1D. P1 merupakan guru lulus passing grade P3K ke 2021. R1D adalah guru prioritas P1 dari sekolah swasta. Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade Pendidikan Menengah FJLPG Dikmen Provinsi Jawa Tengah Nadzif Eko Nugroho mengatakan R1D banyak yang tersisa. Mereka bahkan sudah sowan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Katanya R1 tidak masuk dalam daftar optimalisasi. Ini sangat mengkhawatirkan guru prioritas yang merupakan peserta lulus passing grade P3K 2021, tutur Nadzif. Dia menjelaskan, walaupun jumlah R1 tidak banyak, tetapi R1 yang terdiri dari 4 klasifikasi honorer K2, guru honorer negeri masa kerja minimal 3 tahun, lulusan pendidikan profesi guru, dan guru swasta berharap bisa dituntaskan tahun ini juga. Harapan R1 untuk diakomodasi menjadi P3K penuh waktu lewat optimalisasi. Kami tahu optimalisasi akan dilakukan pada tahap kedua. Semoga semua R1 bisa menjadi P3K penuh waktu tahun ini, kata Nadzif. Dia mengungkapkan, sisa R1 di Dikmen Provinsi Jateng hanya tersisa 10 hingga 15%. Banyak harapan yang digantungkan kepada pemerintah agar sisa R1 itu dituntaskan dengan adanya optimalisasi nanti. Sementara itu, Plt Karohumas, Hukum, dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan menyampaikan, istilah 1 Januari gan dipakai lagi. Berdasarkan Kemenpan RB 348 tahun 2024 disebut pelamar prioritas. Informasi kedua yaitu terkait jadwal pelaksanaan P3K ke 2025. Dari sumber yang sama, yaitu jpnn.com dengan judul berita Kapan Pendaftaran P3K 2025 dibuka? Sebegini informasi untuk honorer database BKN yang terbit tanggal 20 Februari tahun 2025. Diberitakan bahwa tahapan rekrutmen P3K 2024 tahap 2 saat ini masih berlangsung,
yakni masuk masa sanggah pasca pengumuman hasil seleksi administrasi. Pemerintah, dalam hal ini Panselnas CASN, belum mengumumkan jadwal pendaftaran seleksi P3K ke 2025. Namun, pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sudah menyebutkan jumlah formasi P3K 2025 yang akan dibuka. Pemkab Bangka berencana akan membuka 125 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K ke 2025. Direncanakan 125 formasi yang akan dibuka untuk P3K tahun ke 2025. Namun, waktu pastinya masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat, kata PLH Sekda Bangka Tony Marza di Sungaliat, Rabu 19 bulan 2. Ratusan formasi P3K 2025, kata dia, akan disediakan bagi tenaga kontrak yang sudah masuk dalam database di Badan Kepegawaian Negara BKN. Adapun jumlah honorer database BKN di Pemkab Bangka masih mencapai ribuan. Jumlah tenaga kontrak di Kabupaten Bangka yang masuk dalam database BKN sebanyak 2.910 orang, kata dia. Dia mengatakan, tenaga kontrak yang masuk dalam database BKN sebanyak 2.910 orang adalah non-ASN yang diangkat atau mulai bekerja sebelum ke 2023. Tony berharap rencana perekrutan tenaga kontrak menjadi tenaga P3K penuh waktu atau paruh waktu akan berjalan lancar sesuai harapan. Saya minta seluruh masyarakat jangan mudah percaya informasi yang belum jelas kebenaran terkait status tenaga kontrak di Kabupaten Bangka karena saat ini masih dilakukan pembahasan dan konsultasi ke pemerintah provinsi dan pusat, ujarnya. Demikian dua informasi terkait penerimaan P3K tahun ke 2025. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.